Sobat Algonova, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Marval Arya Kusuma selaku murid dari Algonova dari bidang Python. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil karya saya yaitu yang akan dilombakan di Algo Hachi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya tampilkan hasil karya saya. Baik, teman-teman sekalian dan kakak-kakak, berikut adalah hasil karya saya, yaitu Samudraksa Game Story. Hasil karya saya adalah Samudraksa, Guardian of the Ocean, yaitu penjaga samudra, penjaga kehidupan. Samudraksa adalah game petualangan berbasis cerita interaktif yang mengangkat isu-isu kerusakan laut dan tanggung jawab moral manusia sebagai penjaga alam. Pemain berperan sebagai salah satu dari 3 penjelajah. Jadi nantinya di dalam game ini akan diberikan pilihan untuk kita dapat memilih karakter yang kita senangi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini akan ada tiga penjelajah muda, yaitu Bima, Made Darsana, dan Siti Putri, yang nantinya akan melakukan ekspedisi untuk mengungkap kebenaran di balik rusaknya ekosistem laut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, bagaimana sih isi gamenya dan bagaimana story-nya? Marilah langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Baik, pertama-tama saya akan memperlihatkan terlebih dahulu, yaitu kode-kode Python yang telah saya siapkan. Nah, jadi di sini ada node-node. Selanjutnya di sini ada nyawa, moral, dan inventory. Nah, inilah dia kode fungsi yang saya gunakan dengan menggunakan def. Nah, berikut untuk keluar, untuk pilih, dan untuk narator-naratornya, ini untuk statusnya, selanjutnya ini untuk endingnya, karena nanti di akhir tidak hanya terdapat satu ending, tetapi akan mendapatkan banyak ending, yang dimana itu semua disesuaikan oleh si player, seorang pemain yang menentukan cara ia dalam melakoni tokoh di dalam game story ini. Oke, ini dia. Jadi, apa sih yang membedakan game saya dengan game story lainnya? Itu yang membedakan yang pertama yaitu game saya itu bilingual. Jadi, dia terdiri dari 2 bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi, di awal nanti player dapat memilih ingin menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Baik, selanjutnya yang kedua pastinya adalah game story yang interaktif. Mengapa bisa interaktif? Karena game ini tidak hanya mengingatkan kita pada lautan, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam dengan pendekatan-pendekatan yang interaktif. Nah, gimana tuh contohnya? Jadi, di dalam game ini nantinya akan berbalut dengan fantasi yang akan membuat kita, terutama generasi muda ya, sebagai anak-anak muda, itu lebih tertarik lagi dengan dibaluti fantasi. Baik, inilah dia kode-kode, ini untuk teksnya, ini untuk percakapannya, ini dia, selanjutnya inventory dan lain-lain, ini yang untuk bahasa Inggris, ya karena saya bedakan menjadi 2. Jadi itu terserah playernya mau choose yang bahasa Indonesia or yang bahasa Inggris. Nah, ini dia udah mulai untuk ini pilih karakter kodenya. Selanjutnya ini dia untuk endingnya ya. Untuk ending nanti akan ada true ending dan ending netral. Oke? Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk langsung ke dalam project game yang telah saya buat. Baik, izinkan saya mendemokan. Ya, inilah dia. Jadi pertama-tama ketika kita play gamenya, maka dia akan muncul tampilan seperti ini.
choose language or pilih bahasa. Jadi kita bisa menggunakan kita bisa ketik satu, dua, atau nol. Ini pilihannya. Kalau satu, otomatis dia akan ke bahasa Indonesia. Kalau dua, bahasa Inggris. Dan nol, endgame. Oke, pertama-tama yang akan saya demokan di sini adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, mari kita coba untuk fungsi endgame ya. Inilah dia, duk nol. Baik, nol, maka kita akan exit begitu saja. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsunglah kita coba ke pilih satu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Baik, jadi akan ada narator di sini. Nah, pilih sudut pandang perjalananmu. Di sini ada tiga pilihan, yaitu Bima. Bima itu dideskripsikan sebagai anak pesisir, atau dalam bahasa Inggris kita bisa sebut coastal young. Oke, selanjutnya ada Made Darsana. Ini salah satu nama orang Bali juga ya. Jadi di sini itu keberagaman dari seluruh nama-nama yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Made Darsana ini dari Bali, Made. Oke, dia itu merupakan seorang pecinta alam, atau bisa kita sering sebut penjelajah ya. Atau bisa kita sebut nature guardian. Oke, selanjutnya yang terakhir, ini adalah karakter cewek, yaitu adalah Siti Putri. Siti Putri merupakan peneliti muda atau young researcher, young scientist. Oke, langsung saja kita coba. Karena kebetulan saya dari Provinsi Bali ya, dan saya berumur 14 tahun, jadi lupa di awal, dan jadi saya memilih karakter yang kedua. Kita cukup ketik dua saja tanpa menulis semuanya. Jadi player itu bisa dengan mudah menentukan pilihannya hanya dengan menggunakan angka tanpa mengetik ulang apa sih yang ada di sini. Misalnya dua, Made Darsana, nggak usah. Satu pilihannya, kita tinggal ketik dua, enter, and then langsung masuk nih. Nih, kamu adalah Made Darsana. Nyawa kita di sini ada tiga, moral kita masih nol, inventory kita adalah catatan alam. Oke, langsung saja. Inilah dia. Kita dengarkan. Tiga penjelajah muda berlayar untuk sebuah ekspedisi penting. Bukan demi petualangan, tetapi demi kebenaran. Mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada laut. Nah, sedangkan di sisi lain, guru mereka pernah berkata, laut adalah keindahan yang tak ternilai. Namun keindahan itu ternyata menyimpan luka yang mendalam dan misteri gelap lautan. Apakah itu? Di sini kita ada dua action dan nol itu untuk mengakhiri permainan. Kita langsung saja bisa milih satu atau dua ya. Jika satu, kita bisa menyelam ke dasar laut, atau dua, kita membatalkan ekspedisi. Oke, yang pertama kita mungkin coba yang belum pasti benar. Saya dua nih, dua. Kita malas, nggak usah menjelajah lah. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah ekspedisi gagal, kebenaran tenggelam bersama ketakutan. Dalam kurung, ini tuh artinya bad ending ya. Jadi, pesan moralnya, kerusakan laut adalah akibat keserakahan manusia. Namun selama masih ada kepedulian laut akan selalu memberi kesempatan untuk berubah. Nah, itu dia. Lalu, selanjutnya ini dia. Mereka menyelam ke dasar laut ini, kita setelah diberi ending seperti ini, kita otomatis belum dikeluarkan dari permainan. Kita masih diberikan satu kali kesempatan lagi, diberikan kesempatan untuk mencoba kembali. Oke, jadi dia akan ini ya. Ini naratornya, mereka menyelam ke dasar laut. Ini kita diberi pilihan, akhirnya karena kita membatalkan, tapi kita akhirnya menyelam ke dasar laut. Nah, mereka menyelam ke dasar laut. Arus dingin naik ke permukaan, fenomena upwelling. Ya, seperti itu. Selanjutnya upwelling ini benar-benar kita cari, sudah saya riset itu di berita dan di sumber-sumber terpercaya tentang upwelling. Dan upwelling itu adalah arus yang naik ke permukaan. Jadi arus air itu dia naik ke permukaan. Banyak ikan-ikan itu dia itu sudah ada di pesisir pantai, begitulah bisa dibilang. Selanjutnya, pemandangan di bawah sungguh menyayat hati. Terumbu karang rusak, biota laut menipis, keindahan hanyalah topeng dari kehancuran. Itu dia. Ternyata yang selama ini guru mereka katakan, selama ini mereka dengarkan di berita, itu terbantahkan ketika mereka action, melihat langsung ke dalamnya. Ternyata keindahan yang
omongin yang hanya diumbar-umbarkan itu hanyalah sebatas topeng dari kehancuran. Nah, lalu apa sih yang bisa membuat itu? Nah, akhirnya ini dia mulai masuk ke dalam cerita intinya. Di sini saya membaluti dengan fantasi ya. Nah, sini ada pasukan laut mengepung mereka. Mereka ditangkap dan dibawa ke Kebiut. Kebiut itu kepanjangannya Kerajaan Biota Laut. Oke, lanjutnya Rabiut atau Ratu Biota Laut mengadili mereka. Ia sangat murka atas perlakuan manusia terhadap laut. Nah, kita bisa satu atau dua. Kita bisa mengakui kesalahan manusia atau kita bisa membela manusia. Coba kita satu aja ya. Kita mengakui deh kesalahan manusia. Oke, itu dia. Oke, mereka gagal meyakinkan sang ratu. Penjara laut pun menjadi tempat mereka menunggu nasib. Pabiut atau Putri Biota Laut datang secara diam-diam. Ia percaya bahwa tidak semua manusia kejam. Pabiut mulai bercerita. Dulu, pamannya adalah panglima kerajaan. Ia pernah mengajak Pabiut ke permukaan laut, padahal dia dilarang oleh Rabiut. Di sana, Pabiut melihat manusia yang masih peduli. Rabiut murka, pamannya pun diasingkan. Akhirnya, Draino mulai diangkat menjadi panglima baru. Nah, ia pun semenjak si Draino ini diangkat, yaitu menanamkan mantra-mantra kebencian kepada Rabiut demi merebut kekuasaan dan membalas luka masa lalu. Akhirnya, Pabiut pun meminta tolong. Pabiut pun meminta tolong bantuan untuk mantra Draenor harus segera dihancurkan agar Rabiut dapat melihat kebenarannya. Kita bisa membantu atau menolak. Kita membantu ya sebagai manusia yang baik. Oke, ini dia. Pertempuran terjadi di jantung kerajaan. Nasib laut dan manusia berada di tanganmu. Nah, ini dia. Kita bisa satu atau dua. Menghancurkan mantra Draino atau kita menyerang Draino secara langsung. Sepertinya kita tuh harus membentuk sebuah strategi. Kalau kita orang yang sering berstrategi, maka akan memilih satu. Dan jika kita langsung aja, tanpa memikirkan efek ke depannya, pasti kita dua. Oke, di sini saya akan pilih satu. Oke, itu dia. Nyawa kita tetap tiga, moral kita tujuh. Lah, kenapa moralnya bisa bertambah? Moral itu akan bertambah ketika kita tadi berempati kepada si Putri Biota Laut untuk membantunya. Karena kita mendapatkan true ending ya, atau ini adalah ending sebenarnya ya, atau good ending. Tentang laut diselamatkan melalui kesadaran dan empati. Kerusakan laut adalah akibat keserakahan manusia. Namun selama ini masih ada kepedulian laut selalu memberi kesempatan untuk berubah. Itu dia. Jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya adalah kita sebagai eh, manusia yang bijak, terutama sebagai generasi muda, anak-anak muda, itu kita harus dalam menjaga dan melestarikan laut, samudra, ocean. Karena apa? Karena jika kita tidak melestarikan itu semua, maka itu hanya bisa dilihat sebatas hanya untuk kita saja. Maksudnya, untuk generasi-generasi mendatang tidak akan lagi bisa melihat keindahan laut. Atau biasa kalau misalnya kita bilang, lautan itu kan juga pantai, itu juga bisa kita sebut sebagai destinasi wisata ya. Atau destinasi wisata yang sering kita sebut pariwisata bahari. Yang di mana padahal teman-teman FYI ya, for your information, sebenarnya Indonesia sendiri itu memiliki 50% Indonesia. Artinya apa? Artinya Indonesia, lautan Indonesia padat dengan terumbu karang yang indah. Selanjutnya, lebih dari 3.000 spesies ikan, kurang lebih ya, saya baca di data, itu ada di Indonesia. Yang dimana itu beraneka ragam dan bermacam-macam ada di Indonesia. Jadi kita sangat kaya dengan uh, sumber daya alam di laut ya, atau sumber pariwisata bahari itu kita punya dan berpotensi menjadi ekonomi biru. Artinya bisa kita olah. Begitu. Nah, bayangkan itu semua hancur hanya karena ulah manusia tidak bertanggung jawab. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Itu paling simpel. Itu contoh yang sangat tidak baik. Maka dari itu, mulai dari sekarang, marilah kita sadar untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Baik, itulah tadi. Dan tidak sebatas membuang sampah sembarangan. Contoh, mungkin ada yang
biota-biota laut yang masih kecil itu ditarik, dipancing menggunakan jala harimau. Itu tidak boleh karena itu tuh kecil-kecil jaringnya tuh teman-teman. Jadi eh, yang kecil-kecil pun nanti bisa tersangkut dan ujung-ujungnya tidak akan ada regenerasi di dalam biota laut. Itu juga jadi bahaya. Apalagi nih terumbu karang kita dirusak, maka otomatis ikan tidak akan mempunyai tempat berlindung lagi. Baik, itulah tadi uh, game yang sudah saya demonstrasikan. Semoga, wow, Anda menyelesaikan misi. Oke. Semoga game tersebut dapat bermanfaat. Tidak hanya sebatas sebuah game, tetapi juga dapat bermanfaat bagi kita ya, bagi seluruh anak-anak muda, generasi muda, untuk terus mengingatkan dalam melestarikan ekonomi pariwisata bahari, mengingatkan kita untuk terus melestarikan eh, keindahan laut. Karena jangan sampai seperti yang dicerita, itu keindahan laut itu hanya sebatas topeng dari kehancuran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Igede Marfal Arya Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan saya sangat apresiasi itu. Dan semoga nantinya saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara di dalam ajang kompetisi ini. Karena di dalam kompetisi ini tentunya kita tidak hanya dapat mengikuti kompetisi saja, tapi kita dapat menunjukkan karya-karya inovasi terbaik yang telah dibangun untuk melestarikan sistematika ekosistem kelautan. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya.